Oke, kali ini kita akan mengulas mengenai dasar kontrol, logika, dan sekuensial. Nah, dari dalam proses kontrol, kita tentunya akan menemui suatu proses kontrol logika ataupun dan juga kontrol sekuensial. Kontrol logika dan kontrol sekuensial banyak diaplikasikan dalam dunia otomasi industri seperti untuk pengendalian sistem elektropneumatik, sistem elektrohidrolik, dan motor listrik yang merupakan aktuator utama di industri. Nah, biasanya terdapat proses input, kemudian proses output, dan sistem mekanik. Di dalam tahap input biasanya akan ada tombol dan sensor-sensor. Tombol bisa tombol push button sebagai input, dan sensor bisa berupa sensor proximity, sensor cahaya, limit switch, dan sebagainya. Kemudian data dari input akan masuk ke tahap proses, yaitu di proses Central Processing Unit, bisa berupa PLC. Dalam prosesornya di PLC ini biasanya akan menggunakan sistem kontrol logika ataupun sekuensial, atau kombinasi dari keduanya, yaitu sekuensial dan logika. Nah, setelah diproses maka akan mengeluarkan output. Output ini bisa berupa sistem elektropneumatik, elektrohidrolik, ataupun motor listrik. Dan outputnya ini biasanya akan terhubung dengan sistem mekanik seperti roda gigi, rantai, fan belt, as ataupun poros, dan sebagainya. Nah, dalam kontrol sistem logika dan sekuensial di PLC biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang umum adalah diagram ladder. Meskipun ada bahasa pemrograman yang lain, misalkan structure text language, function block, tapi yang umum digunakan diagram ladder. Ladder diagram ini adalah kumpulan simbol-simbol kelistrikan yang khusus digunakan dalam dokumentasi industri. Susunan simbol-simbol ini menyerupai tangga dengan garis vertikal di sisi kanan dan kiri yang merupakan jalur power supply, dan mempunyai banyak garis horizontal yang disebut dengan rung yang mempresentasikan rangkaian pengontrol. Jadi ini adalah power supply-nya. Ini power supply L2, ini power supply L1. Dan sini ada kontak NC, kontak NO, kontak NO. Ini adalah bagian instruksi kondisi atau syarat, dan untuk yang outputnya ini merupakan instruksi kontrol atau beban yang dikontrol. Nah, aturan dasar diagram ladder yaitu peralatan kontrol diletakkan di antara L1 dan beban, sedangkan beban harus terkoneksi dengan L2. Jadi untuk bagian kontrol, yaitu input PB1 ataupun PB2, itu berada di sebelah kiri, yaitu antara L1 dengan beban. Di sini bebannya adalah K1. Sedangkan K1 ini terhubung langsung dengan L2. Dan di depannya terhubung dengan sensor atau rangkaian kontrol. Nah, dalam satu rung hanya ada satu beban, dan tiap-tiap rung menunjukkan satu operasi. Jadi ini ada rung, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan tiap baris ini ada menggunakan instruksi, yang tiap baris ini hanya akan mengontrol satu beban, yaitu K1. Jadi tidak boleh dalam satu baris ini mengontrol dua beban, misalkan mengontrol K1 dan juga mengontrol motor. Itu nggak boleh, karena dalam satu
rung atau satu baris hanya ada satu beban. Dan juga dalam satu beban mungkin bisa dikontrol oleh dari lebih dari satu sensor atau satu input. Nah, di sini K1 ini juga mengontrol kontaktor K1 ini. Dan aliran arus mengalir dari L1 ke L2, maka PLC akan membaca program dari kiri ke kanan, kemudian lanjut ke bawah untuk membaca rung berikutnya dengan cara yang sama dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian turun ke rung 2, dari kiri ke kanan, turun lagi ke rung 3, dari kiri ke kanan, dan seterusnya ya, sampai selesai. Kalau di sini ketika arus L1 sampai PB1 dan PB1 ditekan, maka dia akan connect dan akan terhubung, kemudian melewati PB2 yang NC, kemudian akan menghidupkan K1 aktif. Kemudian turun ke instruksi berikutnya yaitu rung 2, di mana K1 ini akan on. Karena K1 ini menyala, maka kontak ini akan otomatis on dan arus akan mengalir ke PB2 dan selanjutnya ke K1. Jadi meskipun PB1 dilepas, K1 ini tetap menyala karena ada rangkaian latching atau kontak K1 ini yang untuk mengunci rangkaian agar tetap on. Nah, kontrol logika dan kontrol sekuensial itu bedanya apa? Untuk kontrol logika biasanya dia dari input, begitu masuk ke proses kontrol, dia logikanya akan langsung diteruskan ke output. Jadi bisa logika AND, OR, NOR, NAND, dan sebagainya. Itu prosesnya langsung. Sedangkan kalau sekuensial, kontrol sekuensial, ketika input 1 ditekan, maka kita tidak mungkin akan melompat ke output 2. Jadi harus output pertama tercapai dahulu. Kemudian setelah output pertama tercapai, maka input 2 bisa dimasukkan, maka output 2 akan aktif. Jadi kalau input 1 belum ditekan atau belum bekerja, maka input 2 ini meskipun aktif tidak akan bisa mengeluarkan output 2 karena output satunya belum aktif. Jadi input 2 ini akan bisa memberikan output 2 kalau output satunya sudah aktif. Nah, berikut ada tabel kebenaran kontrol logika digital. XY di sini adalah input ataupun sensor, bisa A atau B, bisa X atau Y. Jadi jika untuk kontrol logika N, jika input X 0, Y-nya 0, maka outputnya 0. Jika X-nya 0, Y 1, maka 0. Jika X 1, Y 0, maka output N akan 0. Dan jika keduanya 1, maka akan aktif outputnya. Sedangkan untuk OR, output OR ini sifatnya adalah minimal salah satu input harus aktif atau bernilai 1. Seperti ini, 0, X0, Y1, dia OR akan aktif. X1, Y-nya 0, maka OR-nya juga bisa aktif. Dan ketika kedua inputnya 1 atau aktif, maka output juga akan tetap aktif. Untuk output NAND, logika NAND, dia adalah kebalikan dari N, NOT N.
Jadi dari kata nat n, jika n-nya 0 maka 1. Jika n-nya 1 maka dia 0. Sifatnya kebalikan. Sementara NOR adalah negasi dari OR atau kebalikannya dari OR. Jika OR-nya 1 maka output NOR-nya 1. Maaf, jika OR-nya 0, jika OR-nya 1 maka NOR-nya 0. Jika OR aktif maka output NOR non aktif, dan begitu seterusnya. Kemudian ada output XOR atau exclusive OR. Dia hanya bukan memproses nilai OR yang orisinil, yaitu jika salah satu aktif maka dia akan aktif. Namun jika kedua-duanya aktif maka dia akan non aktif atau 0. Dan jika jika inputnya 0 semua atau non aktif semua, maka outputnya juga akan non aktif atau 0. Nah, untuk gambar rangkaiannya, contoh logika N, ketika input A atau sensor A on, sedangkan sensor B, input atau input B on, maka dia akan mengaktifkan beban. Namun jika A-nya on tapi B-nya tidak on, maka beban akan tetap non-aktif atau tidak hidup. Nah, ini adalah gambar rangkaian logikanya. Input A, input B, atau input X atau input Y sama aja. Diproses di kontrol gate dan menghasilkan output. Kemudian ini adalah OR. Kalau OR itu rangkaiannya adalah paralel, sensornya di paralel. Kalau di N tadi di seri. Kenapa di OR ini adalah gambarnya paralel? Karena dia hanya cukup satu saja yang aktif, maka dia akan bisa mengaktifkan beban, bisa A atau B. Jadi ibarat ini adalah rangkaian alternatif, bisa lewat jalur A, bisa lewat jalur B, maka atau kedua-duanya aktif, maka beban akan bisa aktif. Kemudian kontrol sekuensial. Ini adalah dasar kontrol sekuensial, di mana input 1 ditekan maka akan mengeluarkan output 1. Output 1 aktif, maka kita bisa memasukkan input 2. Input 2 ditekan maka akan mengeluarkan output 2. Kemudian ketika input 3 ditekan maka akan reset sistem dan kembali ke settingan awal. Jadi input 3 tidak bisa ditekan sebelum output 2 aktif, ataupun output 2 tidak mungkin bisa aktif meskipun input 2-nya sudah aktif kalau output 2 belum tercapai. Nah, ini adalah contoh kasus kontrol sekuensial. Terdapat 3 buah push button dalam rangkaian kontrol 2 lampu. Buatlah sistem kontrol sekuensial dengan aturan sebagai berikut. Jika tombol pertama ditekan, maka lampu 1 akan hidup. Saat tombol 2 ditekan, maka lampu 1 akan mati dan lampu 2 akan hidup. Kemudian ketika tombol 3 ditekan, maka lampu akan mati dan kondisi sistem kembali seperti awal. Nah, bagaimana contohnya? Di sini kita pakai aplikasi Festo. Nah, di sini
adalah rangkaian sekuensial 2 lampu. Jika K2 ditekan, ini tidak bisa menghidupkan lampu L2 karena syaratnya adalah L1 harus nyala dulu, atau K1 nya ini aktif, karena ini adalah proses sekuensial. Nah, L1 aktif. Ketika L1 aktif, kita bisa menghidupkan lampu L2. Namun, kita tidak bisa mematikan L1. Lampu 1 tidak bisa kita matikan sebelum proses L2 terpenuhi. Contohnya ini push button yang nomor 3 ini kita tekan, tidak bisa mematikan karena kita harus melewati proses lampu L2 harus hidup dulu. Maka kita tekan push button untuk lampu 2. Nah, beralih lampu L2 menyala, L1 mati. Nah, ketika proses ini pun kita tidak bisa menyalakan lampu 1 karena ini adalah interlock. L1 dan L2 ini adalah rangkaian interlock. Nah, setelah proses L2 ini aktif, kita bisa mematikan sistem dan settingkan kembali ke awal. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang lain untuk kasus kontrol logika dan sekuensial. Misalkan terdapat 3 buah push button dalam rangkaian kontrol 3 lampu. Buatlah sistem kontrol logika dan sekuensial dengan aturan sebagai berikut. Jika tombol 1 ditekan, maka lampu 1 akan hidup. Jika lampu 2 ditekan, maka lampu 2 akan hidup. Jika tombol 3 ditekan, maka lampu 3 nyala dan lampu 1 dan 2 akan mati. Jika tombol 4 ditekan, maka semua lampu akan mati dan sistem kembali seperti semula. Maka kita buat ada tambahan tombol lagi, push button. Nah, kita hapus dulu. Kita kasih tombol ini, push button, tombol keempat untuk mematikan sistem. Nah, maaf, ini kita hubungkan. K4
K4, K2, K3 ini. Ini K4, kita lampu indikator lampu L3 kita tambahkan K3. Sorry, K4 ya. K4. Coba kita simulasikan. Satu, tiga tidak bisa, kita hitung dua. Oh ya, ini interlocknya maaf, interlocknya belum dikasih interlock. Ini K2, K1.
3 ini soalnya tadi tombol 3 ditekan maka lampu 3 nyala dan satu lampu ini 1 dan 2 mati. Prosesnya dari 1 dulu, 2 belum bisa dimatiin, berlangsung 3, setelah 3. Nah, ini adalah contoh dari kontrol logika sekuensial.